Untuk melindungi domba, Anda harus menangkap serigala, dan butuh serigala untuk menangkap serigala. Anda mengerti? Mengapa kita menutup mata ketika berdoa, menangis, mencium, atau bermimpi? Karena hal-hal terindah dalam hidup tidak dilihat tapi dirasakan oleh hati. Prioritaskan Tuhan dalam segala hal yang Anda lakukan. Semua yang saya miliki adalah atas nama karunia Tuhan. Pahami itu, ini adalah hadiah. Saya tidak selalu tetap dengan Dia, tetapi Dia tetap dengan saya. Pada akhirnya, ini bukan tentang apa yang Anda miliki atau bahkan apa yang telah Anda capai. Ini tentang apa yang telah Anda lakukan dengan prestasi itu. Ini tentang siapa yang Anda angkat, siapa yang telah membuat Anda lebih baik. Ini tentang apa yang telah Anda berikan kembali. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda minta, karena ketika Anda berdoa untuk hujan, Anda harus berurusan dengan lumpur juga. Tujuan menuju pencapaian tidak dapat dicapai tanpa disiplin dan konsisten. Saya seorang monster logika. Jika sesuatu tidak masuk akal, saya harus memahaminya. Peluang yang Anda ambil, orang yang Anda temui, orang yang Anda cintai, iman yang Anda miliki, itulah yang akan menentukan hidup Anda. Mimpi tanpa tujuan hanya mimpi dan pada akhirnya memicu kekecewaan. Jangan bercita-cita untuk mencari nafkah, bercita-cita untuk membuat perbedaan. Lakukan apa yang harus Anda lakukan untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Jika Anda tidak gagal, Anda bahkan tidak berusaha. Tidak ada dalam hidup ini yang berharga kecuali Anda mengambil risiko, jatuh ke depan. Setiap percobaan yang gagal adalah satu langkah lebih dekat kesuksesan. Manusia memberi Anda penghargaan, tetapi Tuhan memberi Anda hadiah. Untuk alasan apapun, Tuhan telah memberkati saya dengan kemampuan, menempatkan saya pada posisi untuk membuat lompatan dan batasan ini. Saya memenuhi bagian saya dalam tawar-menawar, yaitu memberi kembali dan menjadi pengaruh positif pada orang lain. Anda berdoa untuk hujan, Anda harus berurusan dengan lumpur juga. Itu bagian dari itu. Jika saya pembuat cangkir, saya tertarik membuat cangkir terbaik yang saya bisa. Usaha saya masuk ke cangkir itu, bukan apa yang orang pikirkan tentang itu. Saya berdoa agar Anda semua meletakkan sepatu Anda di bawah tempat tidur pada malam hari, sehingga Anda harus berlutut di pagi hari untuk menemukannya. Dan saat Anda di sana, bersyukurlah kepada Tuhan atas rahmat, belas kasih, dan pengertian. Kita semua gagal dalam kemuliaan, kita semua punya banyak. Jika Anda memiliki musuh, maka pelajari dan kenali musuh Anda. Jangan hanya marah padanya. Anda tidak dapat menghancurkan saya karena Anda tidak membuat saya. Saya bertanya pada ibu saya berkata, "Kamu menceraikan ayahku. Bagaimana kamu memutuskan?" Dia berkata, "Aku memutuskan 12 tahun sebelum dia mengetahuinya." Aku seperti, wow, aku belajar sesuatu yang baru setiap hari. Balas dendam adalah makanan terbaik yang disajikan dingin. Pelajaran terbesar yang saya pelajari dalam hidup adalah siapa yang tahu apa yang baik atau buruk. Hal-hal datang yang Anda benar-benar inginkan, dan mereka ternyata menjadi hal terburuk di dunia. Dan beberapa tragedi terburuk yang dapat Anda bayangkan ternyata menjadi hal terbaik, obat tepat yang Anda butuhkan pada saat itu. Seorang pria pernah mengatakan kepada saya bahwa Anda keluar dari pintu di pagi hari dan Anda sudah dalam masalah. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Anda di atas masalah itu atau tidak. Ada sebuah buku berjudul The Sociopath Next Door.
Saya pikir sebagian besar sosiopat kejam, bahkan sebenarnya tidak. Tetapi hampir semua sosiopat ingin menang apapun yang terjadi. Kami hanya harus tetap di luar, di pagar. August Wilson sudah menulis karya agung, dan Anda benar-benar tidak tahu bagaimana cara kerjanya sampai Anda mendapatkannya di depan audiens. Keberuntungan adalah tempat kesempatan bertemu persiapan. Saya pikir bahwa kita semua pada titik tertentu mencari sesuatu kekuatan yang lebih tinggi, apapun yang Anda inginkan. Makna hidup, saya tahu, terutama pada usia anak saya di usia 20-an, dan mencoba-coba filosofi timur dan yoga dan Buddhisme dan Kristen dan Islam. Saya agak menyentuh mereka semua. Anda tahu, hanya berusaha mencari tahu arti hidup, atau jika tidak ada yang lain, mencari tahu sendiri. Hasrat sejati dalam hati untuk apapun yang baik adalah bukti Allah bagi Anda yang dikirim sebelumnya untuk menunjukkan bahwa itu sudah menjadi milik Anda. Tetaplah dengan anak-anak Anda. Tidak ada seperangkat aturan tentang bagaimana menjadi orang tua. Tidak ada buku pegangan. Berkelilinglah dengan anak-anak Anda dan ajukan banyak pertanyaan kepada mereka. Anda harus tetap terlibat dalam kehidupan anak-anak Anda dan memantau semua yang mereka lakukan, apakah mereka suka atau tidak. Anda tidak dalam pekerjaan membuat mereka menyukainya. Anda di sana untuk melindungi mereka di dunia yang bisa meresahkan. Iman saya membantu saya memahami bahwa keadaan tidak menentukan kebahagiaan saya, kedamaian batin saya. Bukan impian saya untuk menjadi terkenal. Saya tidak mulai berakting menjadi bintang film. Saya mulai di teater, dan keinginan saya untuk menjadi lebih baik di kerajinan saya masih keinginan saya. Saya tidak menganggap diri saya sebagai bintang film, juga tidak benar-benar memiliki keinginan untuk menjadi bintang film. Saya hanya seorang penghibur, seorang aktor yang bekerja keras pada keahliannya. Apapun label yang diberikan orang kepada saya, itu sebenarnya bukan saya atau bagian dari proses saya. Saya pikir bahwa kita semua pada titik tertentu mencari sesuatu kekuatan yang lebih tinggi. Apapun yang Anda inginkan, makna hidup, saya tahu saya, terutama pada usia anak saya di usia 20-an, dan mencoba-coba filosofi timur dan yoga dan Buddhisme, Kristen dan Islam. Saya agak menyentuh mereka semua. Anda tahu, hanya berusaha mencari tahu arti hidup, atau jika tidak ada yang lain, mencari tahu sendiri. Rahasia pernikahan yang bahagia, lakukan apapun yang dikatakan istri Anda. Ya sayang, dan bernafas. Saya tidak pernah memberitahu siapapun apa yang harus diambil dari film. Orang-orang cenderung rileks ketika sedang tidak aktif. Saat itulah mereka harus bekerja paling keras. Saya akan lebih takut dengan tidak menggunakan kemampuan apapun yang telah diberikan kepada saya. Saya akan lebih takut dengan penundaan dan kemalasan. Waktu untuk khawatir tentang terbang adalah ketika Anda berada di tanah. Ketika Anda di udara, sudah terlambat. Tidak ada gunanya khawatir tentang itu. Katakan apa yang ingin Anda katakan. Saya bukan bintang Hollywood yang besar. Saya seorang aktor. Saya disebut bintang, bukan itu aku. Pertama-tama, saya adalah manusia. Profesi saya adalah acting. Orang memberi Anda gelar. Mereka mengatakan bahwa Anda adalah bintang yang sedang naik daun. Kemudian mereka mengatakan bahwa Anda seorang bintang. Kemudian mereka mengatakan bahwa Anda adalah bintang yang bersih. Jadi saya tidak terjebak dalam apapun yang saya sebut. Pekerjaan saya, profesi saya adalah acting. Seorang sosiopat akan melakukan apa saja untuk menang, apapun.
di mana saya pikir pekerjaan yang paling perlu dilakukan adalah di belakang kamera, bukan di depannya. Sangat penting untuk melampaui tempat-tempat yang menahan kita. Aku sebenarnya tidak bergaul dengan selebriti. Teman terdekat saya adalah teman lama, dan teman dekat saya yang sebenarnya tidak satupun dari mereka adalah aktor. Saya selalu merasa dilindungi. Itulah kebenaran jujur Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam segala hal yang Anda lakukan. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan, sehingga kita dapat melakukan apa yang kita inginkan. Kita hidup di saat orang menyerah terlalu mudah. Jika Anda meluangkan waktu dan berusaha untuk menulis materi Anda sendiri dan benar-benar menolak untuk ditolak, hak untuk membuat film Anda, sulit apapun warna Anda. Apa yang diajarkannya kepada saya adalah pengampunan. Itu mengajari saya bahwa ketika orang menampilkan diri mereka dengan cara tertentu, mungkin ada beberapa cerita belakang atau masalah atau alasan untuk cara mereka. Ini bukan kamu, itu mereka. Dan seringkali ini tentang sesuatu yang sepenuhnya di luar kendali mereka.